Penetapan status tersangka Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti oleh KPK semakin membuktikan praktik korupsi bukan hanya individu, tapi sudah beranak pinak ke lingkungan keluarga. Mengapa pasangan suami istri itu bisa tersangkut kasus suap dan korupsi? Kita simak liputannya. Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negaramu. Itulah kutipan Presiden Amerika John F. Kennedy yang sangat terkenal, dikutip dari filsuf Marcus Tullius Cicero, orator dan negarawan Romawi kuno. Namun di Indonesia, kutipan heroik itu diterjemahkan dalam cakupan lebih luas dengan makna sebaliknya. Simak saja betapa banyak pejabat pusat maupun daerah serta publik figur yang mempunyai kewenangan dan pengaruh memainkan kuasanya mengeruk keuntungan dari negara demi memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya. Berdasarkan catatan statistik penindakan KPK sepanjang 2013-2014, terdapat puluhan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Bahkan untuk Provinsi Sumatera Utara dan Riau, gubernur yang terjerat kasus korupsi dalam periode masa jabatan berlangsung berurutan. Bukan hanya pejabat kepala daerah saja, sedikitnya 10 pengacara juga sudah dicokok pihak berwajib karena kasus suap dan korupsi. Sejak ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka kasus suap Hakim PT UN Medan, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho selalu menghindari wartawan. Di rumah mewah milik pribadi di Kompleks Puri Zahara, Jalan Bunga Rinte Raya Medan Tuntungan, yang baru dibelinya seharga miliaran rupiah, selalu terlihat sepi. Begitu juga di rumah dinasnya di Jalan Sudirman, Medan Polonia. Ada instruksi wartawan nggak boleh masuk. Instruksi kalau untuk meliput di dalam nggak boleh, di luar gitu aja. Pada kesempatan terpisah, ayah Gatot Pujo Nugroho, Cokro Wardoyo, mengaku terkejut mengetahui kasus yang melibatkan putranya. Meskipun demikian, Cokro tidak percaya jika Gatot terlibat kasus suap Hakim PT UN Medan. Menurutnya, Gatot adalah sosok anak yang jujur dan tekun. Dengan Pak Gatot punya keyakinan terlibat atau tidak? Ya, kayaknya ada keyakinan Pak Ola. Mudah-mudahan tidak. Ya. Kasus yang menjerat Gatot sebagai tersangka bermula dari keberhasilan KPK melakukan operasi tangkap tangan di PT UN Medan, Sumatera Utara pada 9 Juli 2015 lalu. Selain menangkap 5 orang, disita pula uang sebanyak $15.000 Amerika dan $5.000 Singapura di ruangan Ketua PT UN Medan, Ripeni Irianto Putro. Kelima orang beserta barang bukti saat penangkapan segera dibawa ke gedung KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti puluhan ribu dolar Amerika dan dolar Singapura itu diduga untuk memuluskan gugatan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Fuad Lubis, di PT UN Medan yang diduga sebagai aktor utama di balik kasus suap. Saat diperiksa KPK selama 10 jam, Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumatera Utara, Ahmad Fuad Lubis, mengaku tidak tahu adanya suap yang diberikan kepada hakim dan panitera PT UN Medan.
kasus ini terus bergulir dan menyeret nama pengacara kondang OCK Ligis yang berstatus sebagai tersangka bersama dengan anak buahnya, Yagari Bastara alias Geri. Menurut Fuad, ia tidak pernah memberikan uang jasa kepada OCK Ligis. Bahkan Fuad tidak pernah menghadiri persidangan gugatan ke PT UN Medan. Terkait penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial, menurut kuasa hukum Fuad, Zulkifli Nasution, gugatan yang diajukan kliennya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan merupakan inisiatif Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Pak Fuad tidak mengetahui sama sekali tentang adanya aliran dana maupun proses penyuapan yang selama ini menjadi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, bahwa Pak Fuad sama sekali tidak pernah hadir di dalam persidangan tersebut maupun di dalam proses persidangan. Yang keempat, yang menjadi poin pertanyaan tadi adalah Pak Fuad ini belum sebagai mantan bendahara umum. Jadi sampai hari ini Pak Fuad adalah dalam jabatan Kepala Biro Keuangan merangkap bendahara umum daerah. Oh tidak pernah. Artinya mereka merekomendasi tidak pernah. Ya. Yang terjadi pada waktu tersebut adalah pada saat terjadi pemanggilan yang di Kejaksaan Agung, di mana langsung gubernur memerintahkan untuk datang ke kantor OCK. Ya, pada saat di sana di kantor OCK, Pak Fuad dikenalkan oleh Geri kepada Ibu Evi. Jadi pada dasarnya kedatangan ke kantor OCK, Pak Fuad ini belum mengenal namanya Ibu Evi. Di dalam keterangannya setelah diperiksa KPK dan istrinya selama 14 jam, Gatot membantah terlibat dalam kasus suap Hakim PT UN Medan. Sementara istri Gatot, Evi Susanti, mengungkapkan dirinya pernah memberikan sejumlah uang ke pengacara OCK Ligis, namun uang itu berasal dari kantong pribadi. Untuk kedua kalinya sebagai saksi dalam kasus perkara dugaan suap Saudara Geri dan 3 hakim PT UN sama 1 panitera.